Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di Wardan Channel. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan kelebihan penelitian kuantitatif. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah tayangan berikut ini. Penelitian kuantitatif tentu memiliki kelebihan, dan tentu kelebihan-kelebihan ini menjadi satu keuntungan bagi seorang peneliti ketika dia akan melakukan pendekatan penelitian kuantitatif. Keuntungan atau kelebihan penelitian kuantitatif yang pertama itu adalah objektivitas dan reproduktivitas. Bahwa hasil penelitian kuantitatif itu sifatnya adalah objektif. Karena penelitian kuantitatif bermain dengan angka, berkutat dengan angka, maka tentu angka itu tidak bisa dimanipulatif. Angka-angka itu ketika angka hasil hitungannya adalah 0,99, maka dia tidak bisa kemudian dimanipulatif menjadi 0,88. Akhirnya nanti dalam proses pengambilan kesimpulan itu ya berdasarkan angka-angka yang didapat dari hasil penelitian. Pun kalau terkait dengan reproduktivitasnya itu bahwa hasil penelitian kuantitatif itu bisa direproduksi ulang, bisa dilakukan penelitian ulang dengan objek tertentu yang berbeda dan subjek yang berbeda. Karena nanti di dalam penelitian itu kan, hasil penelitian itu kan ada rekomendasi dari peneliti sebelumnya. Maka hasil rekomendasi peneliti sebelumnya itu bisa menjadi direproduksi kembali untuk mencari keterkaitan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Maka kelebihan yang pertama, objektivitas dan reproduktibilitas menjadi kelebihan penelitian kuantitatif yang pertama. Yang kedua, kelebihan penelitian kuantitatif itu adalah generalisasi. Sebagaimana sudah kita mafhum bahwa penelitian kuantitatif itu dapat mengeneral satu objek penelitian yang lebih luas, bahwa sampel itu dapat mengeneralisasi populasi. Kalau populasinya adalah 1000, sementara sampelnya itu kita ambil 10%, berarti sekitar 100, maka 100 itu bisa mengeneralisir, bisa mewakili populasi yang 900 orang tersebut, sehingga populasi 900 tambah 100 itu menjadi 1000. Artinya bahwa hasil dari sampel 100 itu bisa mengeneral sebanyak 100 orang. Karena dia sifatnya adalah penelitian kuantitatif itu bisa mengeneralisir. Beda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak bisa mengeneralisasi karena sifatnya adalah spesifik di objek penelitian tertentu. Kemudian yang ketiga, kelebihan penelitian kuantitatif itu yang ketiga adalah analisis statistik. Pendekatan analisanya penelitian kuantitatif adalah pendekatan statistik. Pendekatan statistik itu tentunya mengharapkan melalui prosedur statistik yang baik dan benar. Tinggal bagaimana nanti peneliti punya kemampuan menggunakan model statistik yang seperti apa, menggunakan rumus seperti apa, tergantung bagaimana nanti kemampuannya. Jangan sampai kemudian peneliti mengambil satu keputusan menggunakan rumus statistik A, tetapi dia tidak bisa menggunakan menggunakan rumus tersebut. Maka analisis statistik menjadi patokan, menjadi pegangan dalam penelitian kuantitatif.
Apa yang kemudian dianalisis dengan statistik? Rumusan masalahnya. Yang kedua adalah terkait dengan hipotesisnya. Rumusan masalahnya berkaitan dengan melihat seberapa besar pengaruh, seberapa besar hubungan, seberapa besar perbandingan. Sementara analisis hipotesisnya berkaitan dengan apakah ada hubungan atau ada pengaruh atau ada perbandingan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Maka dua hal antara rumusan masalah dengan hipotesis itu harus dianalisis berdasarkan pendekatan analisis statistik. Di era modern sekarang kan banyak, sekarang sudah aplikasi-aplikasi SPSS yang bisa kita gunakan. Bahkan kalau mungkin peneliti punya kemampuan, ada program namanya Israel yang kemudian aplikasi itu bisa menganalisis sampai puluhan variabel, kemudian ribuan bahkan jutaan populasi atau sampel yang bisa dimasukkan dalam program Israel tersebut. Kemudian yang keempat, kelebihan penelitian kuantitatif yang keempat itu adalah efisiensi dan skalabilitas. Bahwa penelitian kuantitatif itu karena dia menggunakan angka, menggunakan pendekatan instrumen kuesioner, maka dari sisi biaya, sisi waktu dia efisien dan efektif. Bahwa angket itu bisa disebarkan melalui aplikasi-aplikasi keterkinian, bisa melalui WA Group, bisa melalui Zoom Meeting, bisa bahkan bisa melalui Google Form, yang kemudian nanti objek penelitian atau responden itu tinggal menjawab di dalam aplikasi tersebut, dan secara otomatis hasil jawaban dari responden itu akan terbaca di Google Drive yang dibuat oleh peneliti, sehingga peneliti tidak perlu lagi memasukkan secara manual. Maka dari sisi efisiensi, dari sisi waktu, tenaga, juga kemudian sangat efektif dalam penelitian kuantitatif. Itu juga skalabilitasnya, bahwa skala penentuan penentuan scoring dari angket itu berdasarkan skala yang ada. Tentu landasan adalah skala Likert, baik itu skala Likert option 2, 3, 4 maupun option 5. Kemudian kelebihan penelitian kuantitatif yang kelima itu adalah penelitian berjalan lebih sistematis. Karena penelitian kuantitatif itu berdasarkan desain perencanaan di awal sebelum melakukan penelitian, maka otomatis peneliti itu sudah merancang terkait dengan desain penelitiannya, sehingga nanti dalam proses praktek pelaksanaan penelitian itu harus berjalan berdasarkan sistematis perencanaan atau desain perencanaan yang sudah dibuat sebelum melakukan penelitian itu. Jadi ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya, ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh seorang peneliti untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Kemudian kelebihan penelitian kuantitatif yang keenam itu adalah penelitian berangkat dari teori yang ada. Dasar dari penelitian kuantitatif adalah grand teori yang sudah ada. Dasar dari penelitian kuantitatif adalah bahwa teori peneliti harus betul-betul menguasai teori terkait dengan variabel yang sedang dia angkat untuk diteliti. Kalau itu tidak dilakukan, maka dikhawatirkan peneliti tidak bisa menyelesaikan penelitiannya dengan baik. Karena penelitian kuantitatif sejatinya adalah berangkatnya dari dasar teori yang memadai. Cari dulu teori-teori yang berkaitan dengan variabel itu, sehingga ketika ditemukan teori yang memadai, maka insya Allah perjalanan penelitian selanjutnya akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kelebihan penelitian kuantitatif
Yang terakhir itu adalah area penelitian itu lebih luas, skopnya lebih luas. Bisa satu daerah, satu kabupaten kota, satu provinsi, satu negara, bahkan mungkin beberapa negara. Sehingga nanti pendekatan-pendekatan pengambilan instrumen penelitiannya itu bisa menggunakan media-media yang memadai. Karena area penelitiannya lebih luas, ya tentu juga desainnya harus lebih luas pula, dan kemudian teknik pengumpulan datanya juga harus lebih fleksibel. Nah, ini beberapa kelebihan penelitian kuantitatif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.